Okay, good morning everyone. Now we will continue for our lessons. We will learn about heat. Yeah, you can open your textbook in page 82. Okay, for the first time, we will learn about flammable materials. What is flammable materials? Yeah, flammable materials is all the materials that catch fire easily. Ya, artinya itu adalah benda-benda yang mudah terbakar. What is the example of flammable materials? First is all the materials that made from wood, and then all the materials that made from paper, and also liquid. Yeah, this is all kinds of liquids that containing alcohol and oil. Jadi benda-benda yang mudah terbakar itu contohnya adalah yang terbuat dari kayu, kemudian yang terbuat dari kertas, dan juga cairan yang mengandung alkohol dan juga minyak. Ya, this is some examples of flammable materials. Next, we learn about how to handling flammable materials, ya. Karena di sekitar kita itu banyak sekali benda-benda yang mudah terbakar. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa menangani, ya, atau bagaimana cara kita terhadap benda-benda yang mudah terbakar ini. Nah, you can see on your book, open your textbook page 84 until page 85. In your textbooks already explain about how to handling the flammable materials, ya. How to handling flammable materials. Okay, that are first, keep away papers when working near flame. Artinya jauhkan kertas ketika berdekatan dengan kompor atau benda-benda yang sedang dibakar. Kemudian next, store flammable liquid far away from heat and direct sunlight. Simpan benda-benda atau cairan yang mudah terbakar jauh dari panas ataupun dari sinar matahari langsung. Third, keep a fire blanket in the kitchen. 4. Always make fire extinguisher around you when campfire or barbecue. 5. Do not play with fire. And 6. Do not throw flammable liquids into fire. Yeah, this is all the way that we can do around us to handling the flammable materials. And then we learn about the effect, ya, the effect of heating object. Jadi benda-benda itu ketika dia dipanaskan pasti akan ada akibatnya, ya. The first, it will affect to the temperature. Yang pertama, akibatnya ketika benda itu yang dipanaskan adalah suhunya. Akan ada perubahan suhu. How? Nah, perhatikan, we see the picture. This is the liquid. Ya, ini adalah gambar air yang sedang dipanaskan. Kalau sudah sedang dipanaskan artinya dia diberikan atau menerima panas. What happen? Object will become hotter because the object gain heat. Benda-benda tadi menjadi lebih panas karena benda tadi itu menerima kalor atau menerima panas. Suhunya menjadi lebih tinggi. Kemudian yang kedua, the second, this is a cup of hot tea. When we make a cup of hot tea like this, ya, ketika kita membuat kopi dalam tempat seperti ini, kemudian kita biarkan lama-kelamaan, maka kopi ini pasti akan menjadi dingin. Nah, the object will become colder because the object lose heat. Karena dia kehilangan panas, maka dia menjadi lebih dingin. Ya, ketika kopi ini dibiarkan seperti ini di tempat yang terbuka, maka suhunya lama-kelamaan akan semakin turun. And then the second is expansion and contraction of solid. Expansion and contraction of solid we can find in three: solid, also liquid, and gas. Now we learn first for solid. Look at the picture. Look, sure, this ball can pass through the ring easily.
What will happen if you heat up the ball? Lihat bolanya itu bisa melewati ring ini. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika bola ini dipanaskan? Ring yang bola ini, yang circle ini dipanaskan. We try with the same way. Kita coba dengan cara yang sama, ternyata bolanya tidak bisa masuk. Seperti cara yang pertama tadi. Look, the ball cannot pass through the ring after it has been heated. Nah, a solid expands when it gains heat. And a solid contracts when it loses heat. Jadi dia akan bertambah besar ketika dia menerima panas dan juga akan bertambah kecil ketika dia kehilangan panas. Next, expansion and contractions of liquid. Nah, what will happen when liquids gain or lose heat? Okay, when the flask placed in the basin of hot water, the water level will rise up the glass tube. This shows that the water in the flask has gained heat and expanded. Nah, jadi kita perhatikan ini adalah gambar ketika dia dipanaskan. Nah, air itu original water level. Pada awalnya air itu levelnya sampai di sini. Tapi ketika dia dipanaskan, misalnya dipanaskan dengan api, maka air tadi itu akan naik. Ya, water level after expansion dia akan naik because of the flask gain heat. So, what happen when the liquids gain or lose heat? Nah, ya, sekarang kita perhatikan air tadi pada awalnya di tempat adalah di sini. This is the original water level. Now let's see when it gives ice berarti suhunya akan semakin turun. The water level is also decrease. Jadi air tadi juga menurun. So it means that the water lose heat and contract. Next, for gases, expansion and contractions in gas. Okay, what will happen when the gases gain or lose heat? When the boiling tube is placed in a basin of hot water, the air in the boiling tube gains heat. Jadi ketika sebuah tabung seperti ini diletakkan ke dalam gelas yang dalamnya itu sudah berisi air panas. Nah, pada awalnya kemudian diberikan dengan tanda tinta merah. Awalnya tinta merahnya itu ada di bawah sini, airnya itu ada di sini. Tetapi ketika dia diberikan air yang panas, itu artinya udara di dalam gelas ini juga semakin panas, semakin tinggi. So the red ink level after expansion is increased. Jadi naik airnya. The air expands and pushes against the red ink. The red ink level moves up the glass tube. Okay, so what happened when it lose heat? When it lose heat, we fill the place with ice water. Nah, kali ini kita ganti, kita isi dia dengan air dingin atau air es. Nah, this is the original red ink level. Pada awalnya dia berada di atas masih. Tapi ketika setelah diisi dengan air dingin, red ink level after contraction of air is decreased. Turun jadi ke bawah. The air contracts. As a result, the red ink levels moves down the glass tube. Ya, jadi dari ketiga tadi itu bisa kita jelaskan bahwa ketika menerima panas, maka ukurannya akan semakin bertambah ataupun size-nya akan semakin besar. Tapi ketika dia melepaskan panas atau semakin dingin, maka ukurannya bisa saja semakin turun atau semakin kecil. Okay, this is the expansion, the other example of expansion and contractions in our daily lives. Ya, ini adalah salah satu contoh penerapan daripada expansion and contraction dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya,
The gaps in between the concrete slabs allow space for expansion. Ini susunan batu bata. Susunan batu bata itu selalu diberikan jarak, ya, diberikan jarak supaya apa? Karena supaya menghindari ketika dia menerima panas, ketika suhu panas, maka dia ukurannya akan bisa semakin bertambah besar ya, walaupun bertambah besarnya itu tidak terlalu mencolok. Jadi supaya menghindari pecahnya batu bata tadi, maka diberikan sedikit celah. Or we can find in the bridge. Ya, kita bisa temukan juga di jembatan. Jadi jembatan itu juga diberikan celah seperti ini untuk menghindari ketika suhu udara itu terlalu panas, supaya jembatannya itu tidak rusak atau tidak pecah karena ukurannya akan bertambah. Okay, I think that's all. Okay, you can do the exercise. I will take this picture and share into you. You can write in your notebook, yeah, and then send the answer to me personally. Okay, I think that's all. Thank you.